Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, di sini saya sedikit ingin berbagi pengalaman dengan di sini di depan kita ada kulkas freezer merek LG dengan gejala kebocoran. Oke, langsung saja di sini akan kita bahas sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu ada user yang datang untuk cek kulkas dan saya datang ke rumah beliau. Ternyata di sana kulkas dalam keadaan bocor karena memang hal kebocoran ini sangat sensitif atau sangat sedikit membutuhkan waktu. Akhirnya saya putuskan untuk membawa pulang kulkas ini. Oke, langsung saja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kulkas ini dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu ada di bagian evaporator atau evap, kemudian ada bagian yang namanya kondensor. Nah, ini tuh kondensor. Ini kondensor ya. Nah, yang di rak di dalam itu namanya evaporator. Oke, di sini saya akan sedikit membagikan ilmu sedikit ya. Jika mengalami ataupun mendapatkan kulkas dengan gejala seperti ini, yang pertama saya lakukan adalah melepas pipa ya. Jadi ini pipa. Pipa ini adalah saluran menuju ke evaporator, ke evap dengan pipa kecil ini. Bisa diingat ini di bagian tabung adalah pipa hisap. Di sebelah kiri ini pipa hisap. Nah, pipa ini saya lepaskan dari sambungan ini. Kemudian yang di bagian strainer ini saya cabut, pipa kecil ini saya cabut. Kemudian pipa besar ini saya pasangkan pentil ya. Saya pasangkan pentil ataupun keran ini. Saya pasang di sini. Kemudian ini saya tutup. Nah, setelah ini saya buka tadi, saya buka. Saya lepaskan dari strainer. Saya tutup dengan cara dilas. Ini dipasangkan ke sini. Jadi, ini saya lakukan untuk melakukan pemvakuman. Setelah dipasang, kita vakum bagian dalam ya, bagian evap kita vakum dengan menutup satu pipa ini, dan pipa ini kita pasangkan keran ini. Kemudian lanjut kita vakum. Setelah 1 malam saya vakum, hasil masih bagus, tidak ada indikasi kebocoran. Untuk saya pribadi, jika mengecek kebocoran adalah saat divakum. Apabila jarum di manifold ini tidak bergerak naik, berarti bisa dipastikan pipa yang kita vakum itu dalam kondisi baik. Tapi sekali lagi membutuhkan waktu yang cukup agak lama ya, karena memang di sini adalah salah satu cara manual. Kemudian setelah tadi kemarin sudah divakum dan hasilnya bagus, kemudian lanjut ke bagian kondensor. Ini bagian kondensor ini ya. Caranya adalah kita lepas juga pipa ini. Kita lepas pipa ini yang ke strainer. Kita pasangkan pentil, sama kita cabut bagian sembur. Di bagian sini ada ya. Ini bagian sembur di bawah di bawah hisap yang di atas ini. Kita pasang pentil dan kita tutup dan kita vakum. Ternyata masih sama-sama bagus juga ya. Dalam kurang lebih sekitar 5-6 jam saya sudah vakum. Hasilnya bagus. Dan untuk gejala di kulkas ini ternyata ada yang namanya korosi di bagian sambungan atau di bagian sambungan di pipa-pipa ini ya. Jadi ada baiknya juga apabila menemui penyakit seperti ini, kita lakukan pemvakuman satu-satu ya, dari mulai evapnya dulu, kemudian kondensor, baru kita cek ke pengelasan. Jadi di sini kalau nggak salah tadi di bagian sini ada bagian las yang kurang rapat.
sama di bagian sini. Ini sebenarnya bekas servisan tukang ya, ataupun pernah diservis di satu tempat, ternyata masih bocor. Kemudian setelah kita cek ada yang korosi di bagian sambungan. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like-nya. Mari bersama-sama kita dukung channel ini untuk selalu memberikan sedikit ilmu ataupun pengalaman untuk kita semua. Untuk gejala penyakit lainnya apabila bisa saya jawab, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya beri masukan jika saya bisa ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.